Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu kami yang terhormat Pak Iwan Raharja, perkenalkan saya Anwar Nardi, beserta teman saya Imam Fauzi, akan mempresentasikan tentang analisis kasus pemutusan hubungan kerja pada PT Hunga Indonesia 2024. Next. Oke, pendahuluan, latar belakang, PHK merupakan keputusan sulit yang berdampak signifikan pada karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan, PHK menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan emosional. Sedangkan bagi perusahaan, keputusan ini dapat memengaruhi citra dan hubungan industrial. PT Hunga menghadapi tekanan ekonomi global, penurunan permintaan, dan efisiensi biaya yang memaksanya menutup operasional di Indonesia pada 2024. Tujuan analisis, yang pertama meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan PHK yang adil dan sesuai hukum. Yang kedua menganalisis penyebab dan dampak PHK di PT Bunga. Yang ketiga memberikan rekomendasi untuk meminimalkan dampak negatif dari PHK. Lanjut ke pembahasan, pengertian PHK dan dasar hukum. PHK adalah penghentian hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan yang mengakhiri hak serta kewajiban kedua pihak. Hal ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 25. Selain UU Nomor 13, ada juga yang kedua UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, lalu ada PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu dan pemutusan hubungan kerja. Next. Prosedur PHK untuk karyawan kontrak yang pertama menyiapkan dokumen pendukung, yang kedua memberitahu karyawan secara resmi, yang ketiga melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, yang keempat jika diperlukan mediasi hukum, yang kelima memberikan kompensasi sesuai aturan. Untuk karyawan tetap, yang pertama musyawarah antara perusahaan dan karyawan, yang kedua mediasi dengan dinas ketenagakerjaan jika musyawarah tidak berhasil. Yang ketiga, jika tetap tidak ada kesepakatan, membawa kasus ke pengadilan hubungan industrial. Yang keempat, menandatangani perjanjian bersama setelah kesepakatan tercapai. Yang kelima, membayar uang pesangon sesuai peraturan. Next. Lalu kita ke studi kasus yang dia akan dilanjutkan oleh teman saya Imam Fauzi. Oke, baik. Bab 3 mengenai studi kasusnya. Studi kasus pada PT Hunga Indonesia. PT Hunga adalah perusahaan asal Korea Selatan yang memproduksi ban premium sejak 1991 dan diekspor ke berbagai benua, menjadikan perusahaan ini salah satu pemasok global utama. Penyebab PHK yang terjadi adalah karena penutupan operasional di Indonesia pada Februari 2024, kala bersaing dengan PT Hankook Tire Indonesia, ekspansi bisnis ke Vietnam, dan penurunan jumlah pesanan. Sedangkan untuk penyelesaian yang dilakukan adalah perusahaan melakukan negosiasi dengan serikat pekerja, unjuk rasa, dan mediasi hukum, namun konflik tetap berlanjut hingga ke pengadilan hukum industrial. Sedangkan untuk pelanggaran yang terjadi dalam proses PHK, yang pertama pemberian kompensasi kepada karyawan, yang kedua ketentuan normatif seperti perjanjian kerja bersama yang tidak dijalankan, yang ketiga perusahaan tidak mengangkat pekerja kontrak menjadi karyawan tetap sesuai kesepakatan. Dampak negatif yang timbul dari PHK tersebut adalah penurunan kesejahteraan ekonomi dan emosional bagi pekerja yang terkena PHK, yang penurunan moral dan produktivitas karyawan yang masih bekerja, yang ketiga konflik sosial antar pekerja dan perusahaan, yang keempat kerusakan citra perusahaan terutama di mata publik dan mitra bisnis, yang kelima meningkatnya angka pengangguran yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial. Selanjutnya di bab keempat penutup. Kesimpulan dari hasil analisis ini adalah kasus PHK massal di PT Hunga Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan PHK dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Perusahaan gagal mematuhi beberapa ketentuan, termasuk pemberian kompensasi yang sesuai dan penghormatan terhadap perjanjian kerja bersama.
Selain itu, keputusan PHK ini juga berdampak besar pada karyawan yang kehilangan pekerjaan, termasuk penurunan kualitas hidup, potensi konflik sosial, dan meningkatnya angka pengangguran. Dalam kasus ini, serikat pekerja memainkan peran penting sebagai pengawas dan pembela hak-hak buruh, meskipun penyelesaian melalui jalur hukum dan non-litigasi masih menghadapi berbagai kendala. Konflik yang berkepanjangan ini menjadi pembelajaran penting bagi perusahaan lain untuk mematuhi aturan hukum dan memperhatikan dampak sosial dari keputusan PHK. Pentingnya perencanaan yang matang, komunikasi yang transparan, dan keterlibatan pihak ketiga seperti mediator atau pemerintah adalah hal yang tidak dapat diabaikan dalam menangani PHK secara bijaksana. Selanjutnya, untuk saran-saran atas kasus seperti ini yaitu pertimbangkan opsi selain PHK, seperti efisiensi operasional atau pensiun dini. Transparansi dalam komunikasi dengan karyawan untuk mengurangi konflik yang bisa timbul. Libatkan serikat pekerja dalam pengambilan keputusan. Pastikan kompensasi sesuai dengan aturan hukum. Yang kelima, berikan dukungan seperti pelatihan ulang untuk membantu karyawan mencari pekerjaan baru. Dan yang keenam, libatkan pemerintah atau mediator independen untuk menyelesaikan konflik secara adil. Demikian presentasi hasil analisis pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT Hyundai Indonesia pada tahun 2024. Sekian dan terima kasih.